Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini saya ingin memaparkan tentang video pembelajaran matematika berdasarkan teori belajar pemecahan masalah dari George Polya. Perkenalkan, nama saya Teddy Hermawan dari kelompok 5 UPBJJ Jakarta Pokjar Kalideres. Pengertian teori belajar Polya. George Polya pada tahun 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Ada 4 macam teknik pemecahan masalah menurut George Polya. Yang pertama, understand the problem atau mengerti terhadap masalah. Yang kedua, devise a plan, membuat rencana. Yang ketiga, carry out the plan atau menjalankan rencana. Dan yang keempat, look back atau melihat ke belakang atau evaluasi. Sebelum merinci tentang 4 teknik pemecahan masalah menurut George Polya, mari kita definisi tentang pengertian dari masalah. Suatu masalah merupakan pertanyaan untuk melatih pikiran melalui kegiatan inquiry, diskusi, dan penalaran. Sekarang kita mulai membahas tentang teknik pemecahan masalah menurut George Polya. Yang pertama, understand the problem atau mengerti masalah. Pada tahap ini, biasanya siswa mulai membaca atau memahami isi dari masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini bertujuan agar siswa mengerti terhadap maksud dari masalah atau soal tersebut. Yang kedua, devise a plan atau membuat rencana. Pada tahap ini, biasanya siswa mulai mencari tahu cara untuk menyelesaikan masalah atau soal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencari metode atau menuliskan apa yang sudah diketahui dari masalah atau soal tersebut, agar lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, carry out the plan atau menjalankan rencana. Pada tahapan ini, biasanya siswa mulai mengerjakan soal ataupun masalah yang diberikan dengan cara yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat, look back atau melihat ke belakang atau evaluasi. Pada tahapan ini, biasanya siswa mengoreksi atau mengecek kembali hasil dari penyelesaian masalah atau soal yang sudah dikerjakan. Sedangkan untuk tugas praktik, biasanya siswa mengecek kembali hasil proyek atau praktik yang sudah selesai apakah sudah sesuai dengan rancangan. Sekarang kita mulai membahas bentuk pertanyaan yang memerlukan pemecahan masalah. Yang pertama, soal cerita atau verbal atau word problem. Kesulitan dalam matematika seringkali karena dalam soal cerita biasanya ada kalimat atau bahasa yang menggunakan istilah berbeda. Contohnya, pengurangan diganti dengan kembalian atau kehilangan, penjumlahan diganti dengan pajak pembelian, dan perkalian seringkali diganti dengan setiap harga barang. Yang kedua adalah soal tidak rutin atau non-routine mathematics problem. Soal masalah tidak rutin biasanya mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi karena tidak ada cara jalan, prosedur, atau algoritma yang jelas yang langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, siswa diminta merancang pesta ulang tahun dengan melampirkan tabel kebutuhan dan biaya pesta, kemudian menghitung total dari biaya tersebut. Yang ketiga adalah soal nyata atau
real application problems. Soal nyata yang dimaksud adalah berupa soal-soal yang bersifat konstruktif dan bernuansa pemecahan masalah seperti penemuan terbimbing, penyelidikan masalah, dan tugas menulis matematika. Contohnya, meminta siswa melakukan praktik kegiatan jual beli di pasar dengan uang mainan, kemudian meminta siswa menuliskan hasil untung dan rugi pendapatan dalam kegiatan praktik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman UT. Sekian pemaparan dari saya tentang teori pemecahan masalah dari George Polya. Sampai jumpa.